Lu pernah ngerasa nggak sih, gaji lo udah naik tapi tetap aja duitnya habis entah kemana? Tiap bulan selalu ngerasa cukup tapi nggak kaya-kaya juga. Itu tandanya lo ada di posisi yang namanya middle class trap, alias jebakan kelas menengah. Nah, di video ini gue bakal ngebahas kenapa masyarakat kelas menengah sering terjebak masalah keuangan yang sama. Kita kupas tuntas biar lo nggak terus-terusan terjebak di siklus ini. Lu pernah nggak sih ngerasa makin gede gaji lo, makin gede juga pengeluaran lo, bukannya makin tenang, malah makin boros? Salah satu masalah paling umum buat orang kelas menengah adalah lifestyle inflation. Jadi gini, pas lu gaji 5 juta, lu hidup dengan standar 5 juta. Pas gaji naik jadi 10 juta, tiba-tiba lu mulai kepikiran buat upgrade handphone, beli baju branded, atau ngopi di tempat yang lebih fancy. Padahal, kalau lu tetap hidup dengan standar yang sama meskipun gaji naik, lu bisa lebih cepat mencapai kebebasan finansial. Tapi masalahnya, kebanyakan orang ngerasa, gue kerja keras, masa nggak boleh menikmati hidup? Boleh. Tapi kalau setiap kenaikan gaji selalu diiringi kenaikan gaya hidup, ya tabungan lu bakal tetap segitu-gitu aja. Lu sadar nggak hidup lu bisa dikendalikan sama cicilan? Bayangin aja, tiap bulan gaji lu kepotong buat bayar utang doang. Orang kelas menengah tuh sering banget tergoda buat kredit ini itu. Ada yang nyicil mobil biar kelihatan keren, ada yang KPR rumah dengan cicilan setengah dari gaji, belum lagi kartu kredit yang tiap bulan kepake buat belanja impulsif. Sebenarnya, nggak ada yang salah sama cicilan kalau lu bisa ngatur dengan bijak. Tapi masalahnya, banyak orang yang nyicil barang bukan karena butuh, tapi karena gengsi. Akhirnya, tiap bulan duitnya kepotong buat bayar cicilan doang, dan ujung-ujungnya stres sendiri. Lu pernah ketemu orang yang gajinya gede tapi tiap akhir bulan masih ngeluh bokeh? Bisa jadi, lo juga kayak gitu. Lu pernah dengar istilah high income, broke lifestyle? Ini sering kejadian di kelas menengah. Jadi, meskipun gaji mereka udah lumayan, tetap aja nggak punya tabungan yang cukup. Kenapa? Karena nggak ada kebiasaan buat nyisihin duit dari awal. Biasanya orang nunggu duit sisa buat ditabung. Tapi kenyataannya, kalau lu nggak nyisihin dari awal, duit lu bakal selalu habis buat hal-hal lain. Makanya, penting buat punya kebiasaan bayar diri sendiri dulu sebelum bayar yang lain. Lu sadar nggak kalau lu cuma nabung doang tanpa investasi, duit lu bakal makin lama makin nggak ada nilainya? Orang kaya makin kaya bukan karena mereka kerja lebih keras, tapi karena mereka ngerti cara make money work for them. Masalahnya, kebanyakan kelas menengah masih takut buat investasi. Ada yang mikir investasi itu cuma buat orang kaya. Ada juga yang kebanyakan mikir, takut rugi, akhirnya duitnya cuma diem di tabungan dan kena inflasi tiap tahun. Padahal kalau lu nggak mulai investasi dari sekarang, lu bakal ketinggalan jauh dari mereka yang udah lebih dulu paham soal keuangan. Lu pernah nggak sih beli sesuatu cuma karena lihat orang lain punya? Padahal lu sendiri nggak terlalu butuh. Satu lagi kebiasaan yang bikin masyarakat kelas menengah susah kaya, gampang kepancing tren. Pas lihat orang beli iPhone baru, ikutan beli. Pas lihat temen jalan-jalan ke luar negeri, langsung pesen tiket juga. Sebenarnya nggak ada yang salah sama menikmati hidup, tapi kalau setiap keputusan keuangan lu didasarkan karena FOMO alias fear of missing out, lu bakal terus-menerus ngerasa nggak cukup. Lu sadar nggak satu kejadian darurat bisa bikin hidup lu berantakan kalau lu nggak punya tabungan buat ngadepin itu? Dana darurat tuh ibarat payung pas lagi hujan. Lu nggak bakal kepake tiap hari, tapi pas lu butuh, lu bakal nyesel banget kalau nggak punya. Masalahnya, banyak orang kelas menengah yang ngerasa dana darurat itu nggak penting. Mereka lebih milih buat beli barang atau jalan-jalan daripada nyisihin duit buat jaga-jaga. Padahal kalau tiba-tiba ada kejadian kayak di PHK, sakit, atau ada pengeluaran dadakan,
mereka bakal panik dan akhirnya ngutang. Lu mau nggak pas udah tua masih harus kerja banting tulang buat bertahan hidup? Banyak orang kelas menengah mikir pensiun itu masih lama, jadi nggak perlu dipikirin sekarang. Tapi kenyataannya, kalau lu nggak mulai nyiapin dana pensiun dari sekarang, nanti pas tua lu bakal kesulitan sendiri. Lu mau nggak pas pensiun masih harus kerja keras? Atau malah bergantung sama anak-anak lu? Pasti nggak kan? Makanya, makin cepat lu nyiapin dana pensiun, makin enak hidup lu nanti. Lu pernah mikir nggak kenapa banyak orang yang kelihatan kaya di media sosial, tapi sebenarnya hidupnya penuh hutang? Gengsi ini yang bikin banyak orang kelas menengah terjebak dalam ilusi kekayaan. Padahal, kekayaan sebenarnya itu bukan dari apa yang lu pamerin, tapi dari seberapa aman keuanganmu. Ya lu sadar nggak, orang kaya itu bukan cuman kerja keras, tapi juga ngerti gimana cara ngatur duit. Yang terakhir, banyak orang kelas menengah yang nggak mau belajar soal keuangan. Mereka cuma fokus kerja dan dapetin gaji, tapi nggak ngerti gimana cara ngatur duit dengan benar. Kalau lo mau keluar dari jebakan kelas menengah, lo harus mulai belajar soal keuangan dari sekarang. Nah, itu tadi beberapa masalah keuangan yang sering dialami masyarakat kelas menengah. Kalau lo ngerasa relate sama beberapa poin tadi, tandanya lo harus mulai berubah dari sekarang. Ingat, kaya itu bukan soal seberapa besar gaji lo, tapi seberapa pinter lo ngatur duit. Jadi, daripada terus-terusan kerja buat ngejar gaya hidup, mending mulai bangun kebiasaan finansial yang sehat. Kalau lo setuju sama video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman lo yang juga perlu dengerin ini. Dan kalau lo punya pengalaman atau tips soal keuangan, tulis di kolom komentar ya. Gue tunggu pendapat lo di bawah.